Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah syukran ni'matihi, la ilaha illallah iqraran bi amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku semuanya, pecinta channel Cahaya Putra Mandiri dimanapun berada, mudah-mudahan pada detik ini yang sedang nonton dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohaninya. Jadi jangan sehat jasmaninya saja, kalau rohaninya sakit nanti berbahaya. Saudaraku, malam ini adalah malam Jumat, kebetulan kita ada waktu kosong sehingga sama dengan Gus Firman membuat konten yang isinya kemungkinan sudah pernah kita bikin, cuman kadang mencari tempatnya di mana, di folder apa, di video dari JPA mungkin agak susah, maka kita perbarui lagi. Dan barangkali yang belum menonton, mudah-mudahan ini video bermanfaat. Kita akan membahas tentang yang namanya air kehidupan atau air keabadian. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang air keabadian, Gus Firman? Apa ya? Ya, kalau menurut secara hakikat, air keabadian itu air yang diturunkan dari surga langsung ke bumi ini dan diminum oleh salah satu hamba Allah yang sangat dicintainya. Sekarang siapa yang berkesempatan meminum air tersebut, maka beliaunya insya Allah akan berumur panjang. Ya, mungkin bisa sampai beribu-ribu tahun. Yang sudah kita dengar, beliau adalah Nabiullah Khidir. Nah, beliau dapat berkesempatan sehingga sampai hari ini beliau insya Allah juga masih sugeng, masih berkelana, namun tak ada seorang pun yang bisa mengenalinya kecuali orang yang sudah dikasih petunjuk oleh Allah SWT. Dan tentunya beliau diumurpanjangkan oleh Allah itu juga ada tugas, yaitu membimbing sosok yang sangat fenomenal di akhir zaman, yaitu nanti pemimpin dunia yang terakhir, yaitu Imam Al-Mahdi. Mudah-mudahan nanti video ini bisa menceritakan dengan detail apa itu air keabadian, di mana tempatnya, dan siapa saja yang boleh mengambilnya. Nanti mungkin kita bisa tanya-tanya secara gaib, karena secara dohir itu tidak bisa dideteksi kecuali hanya orang yang diridhoi Allah SWT. Dan sebelum kita bikin videonya, saya rasa seperti biasa Gus Firman bisa disapa dulu netizen tercinta kita. Ya, buat semuanya para subscriber tercinta channel Anda semua Cahaya Putra Mandiri, buat subscriber dari seluruh Nusantara, dari ujung timur sampai ujung barat, dan juga subscriber dari luar Nusantara, luar negeri, dan semuanya dari Malaysia, dari Singapura, dari Taiwan, Hong Kong, Cina, dan lain-lain, bahkan sampai seluruh bumi. Ya. Dan juga tak lupa kami doakan buat semuanya yang menonton channel ini, semoga Anda semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan selalu istiqomah, diberikan kemudahan dalam menjalani hidup. Dan mungkin ada bila mana Anda semua masih ada hutang riba, semoga cepat dilunaskannya, dan bagi yang sakit cepat disembuhkan dan tidak kambuh-kambuh lagi. Itu, terima kasih. Oke. Disclaimer sebelum kita buat video, informasi dari Majelis Al-Husaini cabang daripada Bojonegoro, yaitu di Santrimanto. Alhamdulillah kemarin sudah kita sampaikan bahwa besok hari Jumat setelah Jumatan kita akan bagi-bagi bingkisan untuk adik-adik kita, anak-anak surga, yaitu anak yatim piatu. Alhamdulillah sudah terkumpul 97 paket. Ini berkat doa semuanya, juga netizen, dari nonton videonya, dari subscribe, dari like-nya, semuanya kita kumpulkan jadi satu secara offline maupun offline. Terkumpullah sejumlah 97 paket dan ditasarufkan untuk khusus anak yatim besok itu, untuk yang janda ataupun yang panti jompo nanti ada lain di hari lain. Dan tentunya anak yatim juga dipilih karena usianya maksimal kelas 6 SD.
Ya, hati untuk yang besar-besar mungkin tidak diutamakan. Iya, karena kan namanya anak yatim, bukan remaja yatim, tapi anak yatim. Ini baru ini anak yatim, bukan remaja yatim. Ya baru dengar saya. Iya betul. Jadi saudaraku semuanya jangan berkecil hati. Seberapapun sedekah kita, insya Allah Allah akan ganti. Dan ini amalan akhir zaman yang sangat mudah, tidak perlu kecerdasan. Yang penting mau aja, mau bersedekah. Kalau untuk mondok ngapalin kitab kan perlu kecerdasan, perlu ketelatenan. Tapi dengan sedekah ini semua orang bisa, insya Allah. Yang penting ada kemauan dan berapapun jumlahnya. Ya, nanti jadi satu secara kolektif, insya Allah jadi lebih besar. Nah, jadi dari semua santri mantap baik online maupun offline disatukan, akhirnya terkumpullah sekitar 20 juta rupiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan lagi bisa lebih dari itu, Gus. Ya, amin. Bisa semoga lebih dari 100. Insya Allah lebih dari 100. Mohon doanya dan tetap kita juga selalu istiqomah. Mudah-mudahan Allah selalu beri kita hidayah, selalu beri kita inayahnya, taufiknya. Karena kalaupun kita bisa ibadah dengan khusyuk ataupun ibadah dengan istiqomah itu bukan karena kerja keras kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena pertolongannya Allah SWT, dan kita dipilih Allah sebagai hambanya yang bisa membuat kita istiqomah. Dan yang lebih baik lagi, kita bisa menjadi wasilah buat saudara kita, buat teman-teman kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itu juga bonus ketika orang menjalankan kebaikan yang kita tularkan, kita dapat royaltinya 100%. Nah, kan enak. Duduk manis orang ibadah, orang istighfar, kita dapat royaltinya. Itu saudaraku ya. Dan yang kedua, mungkin yang belum punya air zam-zam Asma Al-Husaini bisa disiapkan untuk ordernya. Ini air zam-zam yang sudah kita, setiap santri Al-Husaini insya Allah punya ini, karena ini sebagai tambahan untuk power kita dalam menghalangi sebab penyakit ataupun permasalahan baik masalah dohir maupun goib. Insya Allah tidak jadi wasilah juga, sudah didoakan oleh beliau guru kita dan sudah terbukti, sudah ribuan yang sudah order dan testimoninya semuanya bagus-bagus, bukan karena hanya ingin menjual tapi sudah dirasakan secara dohir batinnya. Seperti itu, bisa untuk perkebunan, kesehatan, semua lini usaha insya Allah dengan ini nanti dibantu karena isinya adalah golongan daripada golongan cahaya. Oke, itu saja saudaraku. Langsung saja kita lanjutkan konten. Sebelumnya kita niatkan ilahi anta maksudi wa ridho kamatubi. Allah tujuan saya dan hanya ridhonya kita cari. Monggo Gus. Tolong dibantu bersihkan semua energi negatif dan Tuhan cari kurang jadi fasilitas dari ujung kaki sampai ujung semua dikeluarkan Allah. Salam. Semua utama di atas otomatis tidak bisa ikut campur, semuanya terkunci di dalam tubuh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bentengi Allah dengan 907 semua yang terkunci tidak bisa diambil apapun yang berusaha mengambil otomatis terlihat kerajaan Allah. Sallallahu alaihi Wasallam. Bentengi juga tempat ini radius 1 km, tidak ada bisa menjebulnya dengan beli saya. Dibanding berlapis-lapis apabila berusaha menyerang otomatis juga langsung terlibat kerjaan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru saya, tolong dihadirkan sosok yang bisa bercerita dengan detail tentang adanya air kehidupan atau air keabadian. Tolong dihadirkan yang bisa bercerita yang asli. Ayo kita masuk ini. Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Masuk, silakan masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bisa sinkron dengan sesuatu Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan sosok apa yang hadir ini? Saya Jin Muslim. Ada apa berurusan dengan saya? Ya, mohon maaf dengan panggilan apa sebelumnya, mungkin saya bisa enak untuk ngobrol. Panggil saja Mas. Oke, Mas. Saya tadi menghadirkan minta tolong dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana untuk bisa bercerita tentang apa itu air keabadian yang orang juga sering ingin mencari. Apa sampean juga tahu tentang hal itu?
Itu yang sangat dirahasiakan. Ya mungkin yang hanya bisa disampaikan secara aman-aman saja. Ya. Ya, sebelumnya saya protek dulu ya. Jika yang masuk bukan jin yang muslim atau yang sosok bisa bercerita, otomatis tubuhnya terbakar Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, silakan dimulai. Ya, saya mulai dari awal. Ya, Dimulai dari beliau Nabi Adam alaihissalam ketika beliau keluar dari surga yang paling tinggi, maka beliau diturunkan ke bumi ini, ke bumi Nusantara. Beliau membawa secawang air yang berisikan air dari surga itu. Dan ketika sampai di bumi, cawan itu jatuh ke bumi Jawa ini. Jawa. Allah, terus. Dan dia ketika sampai di bumi Jawa ini, Nabi Adam berada di bumi Jawa, sedangkan Siti Hawa berada di pulau seberang. Jauh. Jauh. Dan saat cawan itu tersembunyi di sebuah gua yang sangat dalam, sangat gelap. Dia bisa ditembus dengan matahari. Karena Nabi Adam itu melanggar beberapa aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar dari surga itu sendiri. Sekarang ada jejaknya. Jejak Nabi Adam alaihissalam. Jejak kaki? Ada, masih dilindungi sampai sekarang. Oh. Beberapa golongan malaikat yang dilindungi tempatnya berkabut sampai sekarang. Setiap hari air itu dijaga sangat ketat oleh banyak golongan dari cahaya. Sampai saat ini tidak ada satupun yang dikehendaki untuk meminumnya kecuali orang itu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tidak diperbolehkan siapapun kecuali hanya beberapa orang itu yang boleh meminumnya. Dulu di zaman Raja Zulkarnain, kerajaan yang besar, kerajaan dua arah atau dua zaman, dan juga dari kerajaan besarnya tidak mampu untuk mencari daripada air keabadian itu air awal muda. Ia mendengar dari pada ilham yang diberikan oleh golongan cahaya itu. Makanya takut beliau daripada Raja Zulkarnain tidak bisa menemukannya. Ia mencari dari seluruh dunia, dari ujung timur, ujung barat, bahkan sampai ke utara, ke selatan. Bertahun-tahun mencari air keabadian bersama sepupunya itu penasihatnya, sampai ia menemukan golongan yang sangat kejam sekali. Itu pun tidak mampu untuk menemukan air keabadian itu. Air yang diminum oleh beliau Nabi Khidir alaihissalam ialah penasihatnya. Oh, penasihat Raja Zulkarnain itu Nabi Khidir. Ya. Oh, ya. Dulunya memang Raja Zulkarnain menjadi raja yang sangat masyhur, sangat terkenal di dunia. Kekuatannya dua tanduk, dua zaman dan dua arah. Menguasai dunia sampai ratusan tahun. Dia pernah mengalami juga kematian dan dibangkitkan kembali. Raja Zulkarnain pernah mengalami kematian, dibangkitkan kembali. Jadi dua zaman, raja dua zaman, dan dua wilayah besar. Kekuasaannya sangat luas sekali. Yang pertama di bumi Jawa itu, dia mencari
air yang mengawetkan muda sampai hari kiamat bersama pasukannya yang jumlahnya sangat banyak sekali. Tidak kunjung untuk menemukan karena memang dijaga sangat ketat oleh golongan cahaya. Tempat itu tidak bisa ditembus dengan cahaya matahari. Tempat itu sangat berkabut setiap hari sampai saat ini. Tidak ada satupun yang dapat menggapainya. Meskipun banyak dicari dari negeri seberang, dari negeri Cina sekalipun, tidak dapat. Sekalipun iblis tidak dapat. Berarti betul-betul diprotek sama Allah ya. Nah, iblis abadi karena pernah meminum telaga Kausar. Oh, itu yang rajanya iblis itu. Nah, ia mampu menjumpai segala penduduk langit dan bumi yang berbeda. Air itu hanya dikhususkan untuk zaman itu, hanya untuk Nabi Khidir alaihissalam yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi jejak sampai akhir zaman. Tetapi saat ini Nabi Khidir sudah tiada. Sudah ada. Rohnya bersama beliau sang Imam Mahdi. Oh, begitu. Kata siapa? Beliau masih hidup. Ya. Ternyata rohaninya bersama. Menyatu dengan. Ya, kata orang-orang yang sedang mencari katanya ketemu di laut, ketemu di sungai, itu salah berarti. Itu tipuan iblis. Oh. Semua itu tipuan. Menyerupai seolah-olah menyerupai Nabi Khidir alaihissalam. Tapi memang jasadnya meninggal. Disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat rahasia. Beliau Nabi Khidir memang dari Pulau Jawa. Oh. Masya Allah. Tapi yang ia lewati menghijau menjadi rumput pepohonan yang sangat makmur. Ini yang sampean ceritakan betul-betul asli, tidak bohong ya? Tidak. Jika bohong Beliau Nabi otomatis Khidir terlihat memang dari terpotong-potong Allah. Nusantara. Nah. Oh. Dari Nusantara. Subhanallah. Dari sana. Dari sana itu mana? Kalimantan? Utara Pulau Jawa, pesisir pantai. Oh, pesisir Pulau Jawa ini. Ya. Berarti Pulau Jawa ini pulau tertua ya, Mas ya? Subhanallah. Nabi Khidir asalnya dari sana. Dia berkelana ribuan tahun. Dia memang sempat bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan ia juga mempunyai banyak murid, akan tetapi hanya satu. Memang punya muridnya itu Nabi Musa alaihissalam, tapi gagal. Dan sekarang muridnya yaitu Imam Al-Mahdi. Oh, berarti memang beliau dilahirkan ke bumi tujuannya untuk membimbing beliaunya Imam akhir zaman ini ya? Ya, khusus siapapun yang berusaha atau mengaku mencobai Nabi Khidir alaihissalam, sesungguhnya ia tertipu daripada iblis. Subhanallah. Siapapun kecuali yang diizinkan. Memang dulunya ada beberapa, itu Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya. Dan sekarang hanya beliau sang Imam Mahdi yang dibimbing secara rohani. Subhanallah. Nah, masa tidak ada satupun yang menjumpainya. Masa nggak ada kiai-kiai kondang di Nusantara ini yang pernah berjumpa dengan Nabi Khidir? Seolah-olah berjumpa, tapi itu tipu daya iblis. Oh, dan memberi pelajaran juga kadang. Ini pelajaran Nabi Khidir begini-begini, saya ketemu diberikan ini amalan ini, berarti ya sama. Beliau hanya menjumpai orang itu secara roh, bukan secara jasad. Jika secara jasad itu hanya orang tertentu, hanya satu orang. Bukan yang lain, derajatnya lebih tinggi. Dia manusia yang alim, sangat alim. Berarti sosok Imam Al-Mahdi ini orang-orang yang super luar biasa ya? Sangat luar biasa, sangat alim juga. Sangat alim, sangat soleh, sangat juga sangat dekat dengan Tuhannya. Dan sangat-sangat disembunyikan oleh Allah dari musuh-musuhnya juga ya? Ya, sangat disembunyikan. Karena tidak akan menyadari
bila kalian tidak mengenalnya. Nah, terus dari tadi balik ke air keabadian itu, ketika apa beliaunya Nabi Khidir kok disuruh minum itu? Kita mencari. Memang di saat itu Raja Zulkarnain sudah dekat. Oh, bareng-bareng. Dia bersama pasukannya Hmm. yang memilih jalur yang tidak ditentukan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Raja Zulkarnain tidak menemukan, hanya penasihatnya lah yang masuk dalam jurang yang cukup dalam untuk meminumnya dan mati. Itu air keabadian, air suci dari surga. Berarti air itu tidak pernah apa habis gitu? Ya, Terus nanti diminumnya, maka itu sudah tidak ada lagi. Nanti hanya satu pewarisnya, oh gitu. hanya satu pewaris yang murni. Jika kalian berusaha mencari, kalian akan disesatkan oleh iblis. Dimanapun itu, otomatis akan disesatkan. Keberadaannya seolah-olah di sana letak daripada harga bagian itu. Ya, dari Itu sakral. Dari kemasyuran air itu akhirnya banyak juga dari golongan-golongan kiri yang mencoba minumnya juga ya. Tidak akan bisa ya. Sampai berdarah-darah pun juga nggak akan bisa ya. Iya. Di sana dijaga langsung oleh jutaan malaikat. Nah, kalau tempatnya berkabut pastinya juga di dataran tinggi itu mas. Ya. Oh, itu ya. Ya tahu sendirilah kalau dataran tinggi berarti apa gitu ya. Iya. Subhanallah. Sangat rahasia. Dan dataran tinggi berada di Nusantara ini. Iya. Salah satu tempat yang mungkin tidak bisa dibocorkan ya. Tidak bisa. Sangat rahasia. Terus Saya tidak berkenankan iya. menjawab semua. Enggak apa-apa. Rahasia. Nah, kira-kira dari hasil yang diminum oleh beliau Nabi Khidir disisakan untuk satu orang, siapa itu yang Itu masih ada. Ya seperti telaga tapi kecil. Oh, kecil. Dan disisakan untuk satu orang. Itu kecil. Sangat bening, besar. Subhanallah. Apakah satu orang tadi sudah hidup di dunia ini apa masih menunggu? Masih Oh, masih menunggu ya. tidak ada lagi setelahnya pewaris. Setelah itu dikhususkan untuk sang pemimpin akhir zaman. Oh gitu, berarti dapat jatah lah intinya ya akhir zaman ya. Ya, dulunya memang dibawa langsung oleh Nabi Adam dan salam Nabi terjatuh di bumi jalan. Ya ya ya. Tempatnya cukup berat. Itulah. Subhanallah. Tapi kenapa dalam air keabadian itu tidak secara gamblang juga ya di dalam Quran, mungkin agak tersirat ya. Ya, ada memang tapi tersirat. Bukan yang tersurat. Iya, tidak tertulis. Quran itu dari yang dulu dari yang batin, tersirat dan yang tersurat. Iya iya iya. Ya. Subhanallah. Hanya beberapa saja yang memahami. Terus Dulu memang pernah dijumpai juga oleh Nabi Isa, tapi memang tidak diizinkan. Nabi Isa memang pernah sampai ke air itu, tapi tidak diizinkan. Iya iya iya. Jadi tidak boleh minum, mau tidak diizinkan ya. Nanti hanya dua orang yang boleh minum ya ketika air tadi tumpah itu, Nabi Khidir dan beliau Imam Al-Mahdi seperti itu. Ya, apakah kira-kira nanti Imam Al-Mahdi juga akan meminumnya atau enggak? Beliau belum mau jika tidak ada perintah. Oh, padahal tahu tempatnya mungkin ya. Ya. Jika dipaksakan makan tidak akan berhasil. Maka seketika itu airnya hilang. Oh, gitu tutupin. Ya. Apakah mungkin Imam Al-Mahdi juga pernah singgah ke tempat itu? Lewat atau gimana gitu? Ya, lewat saja. Iya. Belum sampai waktu yang ditujukannya itu. Berarti begitu. Itu termasuk air amanah. Iya, iya, iya. Begitu cantik Allah membuat skenario ini ya. Banyak yang mencarinya sampai ke negeri Cina. Negeri Cina. Banyak yang mencarinya. Tujuan Itu. apa tujuannya dia mencari? Nah, ini abadi, ini buat kesaktian dan lain-lain. Oh, ya sudah nanti hasilnya ya dapatnya itu ya.
Iya. bukan ridhonya Allah yang dicari. Bahkan Dajjal pun mencarinya sampai ke Pulau Jawa. Belum. Memang dia mencari, tapi dia tidak dapat. Dajjal sekalipun tidak mampu. Iya, iya. Udah lolos. Masya Allah. Kalau boleh tahu ini, kalau boleh dijawab tidak apa-apa, kalau tidak apa. Kira-kira dari air Kabadan yang di Nusantara itu kan ada beberapa pulau yang besar. Mungkin barangkali ada disebut satu pulau yang tempatnya air itu. Saya hanya bisa melihat hanya di Pulau Jawa. Oh, Pulau Jawa. Ya Allah, ternyata di tempat yang saya huni ini pulaunya ya. Ya. Subhanallah. Tempat itu berkah dan sangat berat. Ya, air itu cukup berat. Oke. Ya, saya kira luar biasa sekali info yang sangat menarik, dan poin yang pentingnya yaitu barangkali yang sudah pernah bertemu dengan Nabi Khidir itu pastinya salah total ya. Ya, Salah, tidak ada. Itu hanya iblis, bahkan jin-jin. Ya. Kadang ada yang bilang kamu pinggir sungai malam-malam nanti berzikir di sana. Rohnya saja hanya bersama beliau. Oh. Tidak dengan yang lain. Iya. Ruhanya menyatu dengan beliau. Sang pemimpin bersama. Jasadnya itu memang ada, tapi disembunyikan. Iya. Jasadnya saya kira itu sudah dia sudah meninggal. Iya. Karena sangat disembunyikan. Berarti begitu halusnya ya iblis menggoda manusia ya. Ya. Sampai setingkat levelnya orang berilmu tinggi pun digoda dan kalah. Hanya yang mengira. Iya. Dia telah bertemu, tapi tidak. Ya, terus satu lagi Mas, mungkin yang saya penasaran, lokasi tempat bertemunya Nabi Khidir dan Nabi Musa itu apa juga di Nusantara? Apa di luar Nusantara? Tidak pilih. Ya, di sini. Oh, di sini. Dua Subhanallah. lautan. Dua lautan ya. Ya. Setelah hakikat itu dua lautan. Lautan syariat dan lautan hakikat. Gitu. Syariat itu secara Jasad. Allahu Akbar. di alam tertentu bertemu. Memang pernah Nabi saya sampai ke pulau itu, ke Nusantara, di negeri Sabah itu. Oh. Iya. Memang Nusantara penuh misteri Betul. dan penuh dengan keajaiban yang lain. Maka itu sangat dirahasiakan. Banyak yang mencarinya. Memang beliau Nabi Musa berguru sampai ke Pulau Jawa. Dia berguru kepada Nabi Khidir sampai ke Pulau Jawa. Dia berguru sampai bertahun-tahun, tapi gagal. Tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam di Nusantara. Iya. Dia mencari sosok yang ia kira sangat alim. Karena dulunya Nabi Musa pernah menyombongkan diri. Iya, merasa paling pintar. alim. Oh, ternyata. Maka ia ditunjukkan. Manusia yang alim. Iya, itu cara Allah mendidik beliau supaya nggak sombong ya. Ternyata gagal jadi muridnya Nabi Khidir. Subhanallah, cerita yang sangat menarik. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semua. Jangan mudah terperdaya oleh tipu daya iblis. Fokus kita yaitu meniatkan diri totalitas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mas ya. Jangan sampai banyak salah niat, karena niat sedikit saja melenceng pasti nanti yang masuk adalah tipuan. Seperti itu ya. Allah Akbar, subhanallah. Baik Mas, terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf tidak bisa menyuguhkan apa-apa karena mungkin sama juga bisa meminta makanan sendiri, sudah muslim dan sudah ikut beliau ya. Mudah-mudahan nanti kita semua jadi pengikut Imam Al-Mahdi di akhir zaman dan jadi husnul khotimah semuanya. Kan mesti ujiannya juga banyak, ya cuma sekedar layah-layah tapi juga harus mentobatkan diri semaksimal mungkin. Seperti itu. Terima kasih, monggo silahkan bertugas kembali dan dibantu lagi. Mungkin dari ada jasad mediator, ada hal yang juga sangat perlu dibersihkan. Kami semua dari di sini efek-efek negatif. Terima kasih sebelumnya dan nanti bisa langsung kembali bertugas. Saya pamit undur diri. Siap, monggo. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, semuanya efek kata semua dan ruangan kita Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah saudaraku sudah berbincang-bincang dengan sosok yang mengetahui daripada perjalanan hidup beliau Nabi Khidir dan Raja Zulkarnain. Ternyata Nabi Khidir juga adalah sosok penasihat daripada raja yang sangat masyhur, terkenal di dunia ini dan termaktub dalam surat Al-Kahfi. Mungkin bisa dicek, yang sangat gamblang juga ceritanya. Beliau berguru Nabi Khidir 3 kali gagal ya. Pertama kali ceritanya ketika beliau naik perahunya dilubangin dan Nabi Musa komplain, kenapa perahu kok dilubangin, seperti itu. Nah, ternyata jangan banyak tanya, ini kan seperti itu. Nanti kejelasan. Yang kedua, beliau berjalan dengan Nabi Khidir, tiba-tiba Nabi Khidir membunuh seorang bayi ya. Akhirnya komplain, bayi yang nggak berdosa dibunuh, kenapa? Jangan tanya. Yang ketiga, beliau jalan lagi dengan Nabi Khidir, ketemu rumah yang riot dan rumahnya itu punyanya yatim. Nah, kok tega rumahnya dirobohkan sama Nabi Khidir. Nah, dibangun. Iya, dirobohkan dulu. Dirobohkan dulu. Nah, terus akhirnya dijawab sudah, karena secara hakikatnya perahu dilubangin karena di belakangnya ada raja yang sangat ganas dan dolim merampas semua perahu-perahu. Akhirnya dengan lubangnya kecil tadi, rajanya nggak jadi merampas perahu. Yang kedua, karena anak bayi tadi kelak dewasanya akan menjadi anak yang sangat tidak bermanfaat untuk orang tuanya, sehingga dibunuh supaya tidak membuat orang tuanya murtad. Dan yang ketiga, tujuannya dirobohkan supaya dibangun kembali karena di bawahnya itu ada banyak harta yang sangat melimpah punya yatim. Itu saja. Dan itu yang kami ketahui di surat Al-Kahfi itu, dan mudah-mudahan kita semua dari cerita yang sudah disampaikan tadi buat ketebalan iman kita semakin kuat kepada Allah SWT, tidak bergantung lagi pada selain Allah. Mungkin yang sekarang banyak bergantung yaitu pada uang. Ya. Dan kita semua saling menasihati, saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba dan kebaikan dalam mencari ridha Allah SWT. Terima kasih saudaraku, mohon di subscribe, like-nya juga, di komen juga. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat dan semakin berkembang, semakin banyak hasilnya untuk lagi sedekah kepada yatim dan duafa. Makasih, mohon pamit dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matur.